saya Salvador Putri dari kampus menggunakan mas kampus saya yaitu Dr. Ali dan Indah Mas. Di sini saya akan menjelaskan tentang promo QA. Pertama saya bakal menjelaskan definisi dari cloud computing sendiri. Secara konsep, definisi cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan data dari hard disk komputer. Syarat utama dalam konsep cloud computing adalah kehadiran internet untuk mengakses data. Kedua, definisi virtual environment. Virtual environment adalah sebuah ruang untuk virtual yang terisolasi dari device disk utama. Virtual environment sangat berguna ketika kita membutuhkan device yang berbeda antara project satu dengan lainnya yang berjalan pada satu sistem operasi yang sama. Promokia sendiri adalah suatu protokol virtualisasi yang stabil, lengkap, memiliki tim support yang baik dan masuk di kelas virtualisasi enterprise. Promox ini merupakan proyek open source dibangun dari Linux Debian. Promokia akan melakukan manajemen kontainer, virtual machine, storage, jaringan virtual, high availability, customer reward, dan dapat juga menggunakan command line. Promox adalah sebuah distro Linux virtualisasi berbasis Debian 64 bit yang mendukung OpenTZ dan KFM. Promox memungkinkan untuk melakukan manajemen terpusat dari banyak server titik. Sebuah Promox terdiri dari minimal satu master lokal dan beberapa nodes. Aplikasi ini merupakan virtualisasi platform untuk menjalankan virtual appliance dan virtual machine. Promox adalah distro khusus yang didedikasikan secara khusus sebagai mesin virtualisasi yaitu KFM dan OpenTZ. Promox menggunakan kontainer virtualisasi dan full virtualisasi. Sejarah Promox Server Coalition telah didirikan pada tahun 2005. Pendirinya yaitu Martin Moore dan Dietmar Maurer yang merilis Promox Mail Gateway, sebuah perangkat lunak keamanan untuk melindungi server email dari spam, virus trojan, dan serangan phishing. 3 tahun kemudian, pada bulan April 2008, perusahaan membuat platform virtualisasi yang open source alias gratis yaitu Promox Operation. Virtual environment merupakan solusi manajemen virtualisasi service lengkap yang menggabungkan virtualisasi container base dan KFM hypervisor pada satuan terbuka manajemen sistem berbasis web. Teknologi yang digunakan Promox menggunakan kernel Linux dengan basis GNU Debian yang dikustomisasi sehingga mendukung kernel-based virtual machine dan LXC. Dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan kecepatan akses yang meningkat, Promox hanya disediakan untuk mesin 64 bit sehingga tidak akan bisa berjalan pada mesin 32 bit. Promox sendiri pada saat instalasi akan mengakses seluruh isi dari hard disk, sehingga jika hanya ingin melakukan percobaan, gunakan hard disk yang kosong. Lalu jika ingin menggunakan KFM, Promox membutuhkan motherboard atau CPU yang mendukung teknologi virtualisasi yaitu seperti Intel VT atau AMD VT. Fungsi dari Promox adalah sebagai virtualisasi baik kepada local operating system. Dengan Promox, kita bisa menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dengan menggunakan satu perangkat. Di sini kami menggunakan micro:bit. Dengan Promox ini tentu dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan daripada mereka harus memiliki satu server untuk satu layanan. Lalu saya akan kasih tahu sistem operasi selain Promox. Yang pertama ada VMware. Kelebihan dari VMware itu virtualisasinya premium atau berbayar. Memiliki vMotion yang mengelola high availability atau berbayar tidak jauh. Lalu yang kedua ada OpenStack Cloud Software. Mesin code yang open source, tanggung dalam cloud dan cluster, penyedia layanan hosting VPS, memimpin di dunia VPS atau cloud VPN hosting provider. Lalu ada Extend Server. Extend Server ini tidak situs yang cukup lama ya, mulai banyak ditinggalkan karena faktor UX dan fitur-fitur yang mulai terkalahkan oleh mesin baru. Di sini ada VirtualBox juga sebagai development engine, aplikasi yang tidak memerlukan sumber daya besar. VirtualBox sendiri dapat diupdate mengikuti perkembangan karena dia dipegang oleh Oracle dan softwarenya cukup berat. Lalu saya akan menjelaskan langkah-langkah dari untuk menginstal Promox. Pertama, mulai install. Lalu silakan memilih menu install Promox VE. Di situ pilih negara, kita pilih Indonesia dan sesuaikan time zone-nya sesuai lokasi kita. Lalu kita setting IP address, masukkan password root, proses instalasi, selesai install.
masuk ke Promox GUI. Kelebihan dari Promox sendiri, dia open source, boleh digunakan siapapun, mudah dalam instalasi dan konfigurasi, mendukung platform virtualisasi berbasis KVM dan OpenVINO, mendukung berbagai format harddisk virtual, minimalis dan powerful dalam pemakaian memori karena hanya butuh sedikit memori untuk menjalankan virtualisasi. Mendukung auto backup sesuai schedule yang ditentukan baik ke internal storage maupun external storage. Dapat digunakan untuk cluster dan availability server. Mendukung banyak model storage, LVM, ASCII, local directory maupun NTS. Sudah mendukung live migration. Kekurangan sendiri belum mendukung DRS atau distribusi resource scheduler. Artinya distribusi workload antara host dalam satu cluster harus dilakukan secara manual. Sampai saat ini Promox VM mendukung DRS. Ini adalah kekurangan yang paling fatal, padahal solusi lain yang sama-sama berbasis KVM seperti HEHEV dari Red telah mendukung DRS. Manajemen jaringan host virtual machine yang kurang ini untuk operasikan the flat. Should not virtual machine yang kalian tidak berjalan langsung. Kekurangan lainnya adalah performance Proxmox fungsi maksimal dan masih jauh dibandingkan dengan solusi virtualisasi lain seperti VMware, ESX, Microsoft Hyper-V maupun Oracle. Sekian penjelasan saya. Lalu versi terbaru dari Promox yaitu Promox VE 7.1 hadir dengan peningkatan untuk 2 FA TMP 2.0, 2.0, pembaruan dan lainnya. Baru-baru ini peluncuran versi baru dari distribusi Linux Proxmox The Virtual Environment 7.1 diumumkan, versi di mana beberapa perubahan penting telah dibuat, seperti peningkatan autentikasi 2 faktor serta dukungan untuk TPM 2.0 di antara perubahan lainnya. Nah, lalu fitur baru utama Proxmox VE 7.1, versi baru dari distribusi ini tiba sinkron dengan basis paket Debian 11.1. Selain itu telah diperbarui ke kernel Linux 5.13 dan LXC 4.0, CEP 16.2.06, QEMU 6.1 dan OpenCVS 2.1 juga diperbarui. Perubahan lain pada versi baru dari distribusi ini menambahkan kemampuan untuk mengompresi gambar kontainer menggunakan algoritma standar. Disediakan kemampuan untuk menempatkan disk SSI dan Virtio dalam mode read-only di pesan virtual. Menambahkan kemampuan untuk menjalankan beberapa instan CPHFS dan mengonfigurasi cluster CEP eksternal melalui API. Preset untuk menginstal Windows 11 Key35OF MV-TIPM telah ditambahkan ke New Virtual Machine Wizard. Perintah QM Move Disk telah diubah namanya menjadi QM Move Disk dan PCT Move Volume menjadi PCT Move Volume. Antarmuka web menawarkan untuk mengatur periode penyimpanan untuk cadangan. Lalu di sini kita akan Proxmox dan VMware kita bandingkan ya. Perbandingan VMware dan Proxmox. VMware adalah software virtualisasi yang biasa digunakan untuk membuat virtualisasi server, komputer, sistem operasi, storage, device, aplikasi, jaringan, dan lain-lain. Keuntungan mudah digunakan fitur Unity berbeda dengan fitur yang lain. Tidak perlu merestart PC untuk beralih sistem operasi dan dapat mengembangkan perangkat dengan cepat karena adanya lebih dari satu sistem operasi yang berjalan bersamaan. Promox adalah distribusi sistem operasi Linux yang memfokuskan penggunanya sebagai server platform virtualisasi dengan antarmuka manajemen melalui web. Kelebihannya yaitu open source, menggunakan server virtualisasi, server bare metal OS, mudah diinstal dan dikonfigurasi. Hanya membutuhkan sedikit memori untuk menjalankan host server, mendukung teknologi virtualisasi server berbasis KVM dan OpenVM, manajemen terpusat, serta mendukung live migration. Nah, berikut adalah gambarnya. Proxmox VE, VMware Shaper, dan Windows Hyper-V. Ya, di sini di mana ada GUI Operation System Support, di mana ada open source, di mana ada Linux containers, terus single file for management, simple subscription structure,
Lalu ada high availability, live VM snapshot, backup running VM, bare metal hypervisor, virtual machine live migration, dan max RAM and CPU per host ya. Berikut gambarnya. Lalu dari segi performance antara Proxmox dan VMware, sulit untuk mengalahkan penawaran kinerja dari raksasa virtualisasi perusahaan. Untuk teknisi virtualisasi biasa, Proxmox lebih dari sekedar pekerjaan. Sementara, Proxmox hanya menawarkan satu tingkat untuk kinerja. vSphere menawarkan kekuatan komputasi klien berdasarkan lisensi dan RAM per host hingga 2 kali lebih tinggi dari Proxmox. Dengan Monster VM vSphere 7, klien dapat mendukung sebanyak 96 host dalam sebuah cluster. Nah, lalu perbandingan harga antara Proxmox dan VMware. Nah, baik di sini kita ada memiliki breakdown Proxmox dan VMware di mana ada software type, Proxmox open source license, dan kalau VMware property license, dan basisnya Debian, Linux, KVM, dan FM kernel. Di sini kita bisa lihat antara yang mana yang di checklist dan unlimited 60 hari dan berapa bayar per tahun. Nah, di mana ada central management, clustering, high availability, storage and backup API, live migration of FVMS, load balancing of FVMS, dan Kubernetes free trial dan freezing. Lalu di sini ada harga dan lisensi Proxmox-nya. Ya, di sini kita bisa lihat Proxmox adalah perangkat lunak bebas dan sumber terbuka di bawah lisensi GNU GPL. Siapapun dapat mengunduh dan menggunakan perangkat lunak virtualisasi secara gratis. Untuk organisasi yang mencari dukungan dan fitur tambahan seperti akses ke portal pelanggan, penambalan berkala otomatis, tiket dukungan, dan dukungan jarak jauh, Proxmox menawarkan 4 opsi berlangganan: komunitas, dasar, standar, dan premium. Lalu, semua langganan dukungan dilengkapi dengan akses ke Proxmox VA Enterprise repository untuk memastikan peningkatan perangkat lunak dan keamanan yang berkelanjutan dan memenuhi tingkat dukungan teknis yang diharapkan. Setiap paket cocok dengan satu soket CPU untuk berlangganan tahunan ke fitur dukungan tambahan vendor. Harga lisensi VMware versi gratis terbatas dari perangkat lunak vSphere tersedia, tetapi proposisi nilai VMware terletak pada lisensi berlangganan berbayarnya dengan opsi fitur yang luas. Klien dapat memulai unduhan uji coba gratis selama 60 hari atau 2 bulan dari lisensi berbayar. Setelah itu, kemungkinannya mencakup 4 jenis bundle: Essential, Standard, Enterprise Plus, dan Essential Plus. Setiap lisensi memberikan hak kepada klien untuk berlangganan tahunan per soket CPU dan setumpuk fitur. vSphere Standard dan Enterprise Plus tetap menjadi 2 dari paket paling populer, dengan vendor yang mempromosikan penambahan perangkat lunak manajemen operasi untuk meningkatkan visibilitas dan kontrol. Kemudian masuk pada link forum Proxmox lokal dan global. Berikut adalah contoh diskusi untuk lokal. Ini untuk lokal dan ini untuk global. Nah, global sendiri itu langsung pada forum Proxmox-nya. Sedangkan kalau global langsung pada Proxmox-nya, kalau lokal masuk pada Kaskus-nya. Kemudian cara membuat kontainer di Proxmox. Nah, sebelum memulai masuk ke pembuatan kontainer di Proxmox, sebelumnya kita akan upload ISO ke Proxmox-nya dulu. Pertama-tama masuk ke portal Proxmox, kemudian pilih stroke untuk meletakkan ISO. Kemudian kedua, klik upload, lalu pilih file yang mau dimasukkan. Ketiga, jika sudah dipilih langsung upload. Keempat, file akan muncul di slot jika berhasil dimasukkan. Pertama,
membuat kontainer di Promox PE. Pertama, masuk ke web GUI atau GUI Promox, lalu di bagian kanan atas klik read CT. Selanjutnya, kedua, pada tab template pilih image. Kemudian membuat konten. Kemudian 3, tentukan size disknya. Size disknya yang dipakai ini 16 GB. Keempat, tentukan jumlah CPU core untuk kontainer. Kemudian kelima, setting memori atau RAM-nya. Nah, RAM yang dipakai di sini ialah total jadi 1 GB. Kemudian nomor yang langkah ke-6, pada tab network lakukan konfigurasi sesuai dengan network. Jadi di sini bisa masukin IP statis atau IP DHCP. Kemudian ketujuh, memberikan DNS untuk kontainernya. Nah, kemudian ke-8, pada tab summary kita bisa melihat semua settingan kontainer kalian. Jika benar, klik finish untuk membuat kontainer. Nah, ke-9, jika kontainer berhasil dibuat, akan muncul di bawah server untuk menyalakan kontainer. Klik start di kanan atas Promox. Selanjutnya, cara membuat virtual machine di Promox. Pertama, login ke web GUI Promox, lalu kemudian klik create VM. Nah, setelah itu masuk ke tab general, isikan nama VM-nya. Terus kemudian ketiga, bagian OS, masukkan file ISO yang ingin digunakan dan isi tipe OS dan versinya. Keempat, tentukan ukuran disk yang ingin digunakan. Kelima, tentukan jumlah core-nya. Core yang dipakai MS1. Kemudian pada tab memory, pilih berapa banyak RAM yang dialokasikan ke VM. Di sini saya hanya memakai 1 GB. Kemudian ketujuh, pilih network adapter yang ingin digunakan. Terus ke-8, pada tab ini akan menampilkan kesimpulan konfigurasi VM. Jika sudah oke, klik finish. Ke-9, VM sudah berhasil terbuat, maka akan tampil di bawah nama server kita. Klik untuk start untuk menghidupkannya. Terakhir, kesimpulan. Jika ingin menggunakan GUIS dengan OS Linux, maka disarankan menggunakan Promox atau vSphere. Jika Windows sebagai GUIS OS, mungkin Hyper-V dan Promox sebagai pilihan yang tepat, karena vSphere terkadang terdapat error pada instalasi ataupun pemakaian pada GUIS OS. Mungkin dengan menggunakan versi terbaru dari vSphere, masalah ini dapat teratasi. Untuk masalah skalabilitas, Promox lebih unggul karena Promox berbasis open source sehingga tidak ada batasan untuk mengatur resource, baik itu CPU, RAM, dan lain-lain. Semua bisa diatur sendiri sesuai keinginan. Oke, kurang lebihnya sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.